Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya. Oke, alhamdulillah kita diberi kesempatan pada siang yang agak mendung ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tafsir Ruhul Ma'ani karya dari Alusi. Sebelumnya teman-teman pernah dengar belum tentang tafsir Ruhul Ma'ani? Belum? Oke. Sebelum kita masuk kepada tafsir Ruhul Ma'ani, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi dari Alusi itu sendiri. Alusi mempunyai nama lengkap Abu Sa'ad Syihab bin Sayyid Muhammad Afandi Alusi Al-Baghdadi. Beliau itu lahir di Irak, di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 1270 Hijriah atau 1854 Masehi. Nah, selama hidupnya beliau itu belajar kepada ayahnya yang bernama Syekh Abdullah Saleh Nadi, yang merupakan seorang tasawuf. Selain itu, beliau juga belajar kepada guru yang lain, juga termasuk ahli tasawuf. Selama hidupnya beliau itu menjadi mufti Baghdad, pendidik dan seorang ulama besar. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah sejarah penulisan dari tafsir Ruhul Ma'ani. Sejarah penulisannya itu didasari atas dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, bisa dilihat teman-teman, faktor internalnya itu dikarenakan kecerdasannya dan minat menulisnya yang sudah membara istilahnya sejak usia 13 tahun. Nah, faktor eksternalnya itu dikarenakan latar belakang kondisi sosial politik pada masa hidupnya di Irak sana. Nah, pada suatu hari, pada bulan Rajab, ia itu bermimpi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan Alusi untuk melipat bumi dan langit dan kemudian untuk memperbaikinya. Nah, di lain itu, Alusi itu juga bermimpi bahwa salah satu tangannya itu menghadap ke atas dan salah satu tangannya lagi itu sejajar dengan permukaan air. Kemudian ia terbangun, lalu mencari apa sih maksud dari mimpi tersebut. Dia mencari kitab-kitab tentang mimpi, dia bertanya kepada gurunya, dan dia menemukan jawaban bahwa Alusi itu diperintahkan Allah untuk menulis atau membuat kitab tafsir. Lanjut, Mas. Nah, tafsir Ruhul Ma'ani ini karena Alusi itu hidup di kalangan sufi, jadi mempengaruhi tafsirnya menjadi pemahaman sufi. Sementara sumbernya yang digunakan Alusi untuk membuat tafsir Ruhul Ma'ani yaitu dari Ibnu Ali dan Ibnu Maksud. Namun beliau itu condong cenderung untuk beristihad, jadi berani. Tapi di samping itu beliau juga tidak menyampaikan dari sumber Maksud. Lanjut. Metode yang digunakan oleh Alusi, teman-teman bisa melihat metode yang digunakan Alusi dalam menulis tafsir Ruhul Ma'ani yaitu menggunakan metode tahlil atau analisis yang menggunakan pendekatan tafsir bil ma'thur dan bil. Lanjut, Mas. Nah, coraknya sendiri Alusi itu menggunakan 3 corak. Yang pertama yaitu corak fikih, yang kedua corak syar'i, dan ketiga corak lughawi. Lanjut. Nah, kemudian yaitu sistematika penulisan dari tafsir Ruhul Ma'ani sendiri. Yang pertama, Alusi menyebutkan ayat yang ditafsirkan sesuai dengan urutannya dalam surat-surat Al-Quran. Yang kedua, beliau menerangkan kedudukan suatu kata atau kalimat yang ada dalam ayat tersebut
dari segi kaidah bahasanya apa. Yang ketiga yaitu beliau menafsirkan dengan ayat-ayat yang lain. Yang keempat, Alusi itu memberikan keterangan dari hadis Nabi. Dan yang kelima, beliau memperjelas makna lafal dengan ayat-ayat. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan berbagai pendapat dari ulama-ulama lain. Nah, lanjut mas. Contoh penafsirannya nanti teman-teman bisa mencari orang yang lain. Di sini saya akan menunjukkan bahwa contoh penafsiran Alusi terdapat pada kisah Fir'aun dalam tafsir Ibnu Ali dan terhadap Quran surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 50. Nah, itulah tadi teman-teman sedikit penjelasan tentang apa itu tafsir Ibnu Ali, baik dari segi biografi penulisnya, metodenya, coraknya, sumber-sumbernya, dan sistematika penulisannya. Nah, cukup sekian teman-teman presentasi dari saya pada siang hari ini. Bila saya ada menyampaikan presentasi pada siang hari ini, saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.